Dia mau bilang, lu rektor bangsat lu. Jangan. Nih, kalau di zaman Ada saya beberapa. Kak, saya harus mementingkan Anda karena ada beberapa juga yang mungkin di bawah umur menyaksikan acara ini. di bawah umur pun mengerti pengertian saya. Itu Pasti akan mengumpulkan fakta dan data sekecil apapun. pasti akan menemukan. Kata pasti akan menemukan karena otakmu kerja, pasti saya akan dapat di situ. Itu namanya heuristik. Menduga sambil mengukur tuh sebelum datanya tiba tuh. Nah kalau datanya nggak tiba, berhenti berpikir. Harus terusin berpikirnya. Ini mesti diganti nih, bukan rakyat bersuara, rakyat berpikir. Seperti itu, Bu Sri Mulyani juga dalam ancaman dong, kalau logikanya seperti itu. Dari awal dia disuruh ancaman. Nyatanya tidak pernah diperiksa, Ya, tidak pernah artinya apa? penegak hukum. Artinya, ya apa artinya kalau dia nggak pernah diperiksa? Artinya analisa Anda kan salah. Artinya Sri Mulyani tidak berbahaya bagi Jokowi. 10% lagi boleh lah. Kenapa? 10% lagi. Honor saya naik berapa persen? Oh, ini saya tukar tambah informasi sekarang. Saya mau jualan informasi. Halo guys, kembali lagi di Bacot Gamers, ngebacot ala gamers. Kali ini kita akan saksikan momen presenter blabla Aiman Wicaksono mendadak masuk angin saat nekat berdebat dengan Rocky Gerung, yang membuat Aiman malah dipermalukan di acaranya sendiri oleh Rocky Gerung. Langsung saja kita saksikan, check it out. Yang pertama, ada momen ketika Aiman mengajak Rocky berdebat soal ketua partai Golkar yang akan diamputasi oleh kekuasaan. Namun Aiman malah dibuat masuk angin oleh Profesor Akal Sehat Rocky Gerung. Jadi sebetulnya sesuatu yang dengan gampang kita duga itu tinggal tunggu waktu aja. Kenapa? Karena Jokowi nggak mau Erlangga buka seluruh kejahatan Jokowi ketika Jokowi lengser. Erlangga tahu semuanya tuh. Simple poinnya. Kenapa Erlangga? Kan kalau bisa yang lain juga. Dan kenapa mesti Erlangga? Yang lain siapa? Ya kalau Anda katakan ketua umum, berarti ketua umum yang lain harus tahu dong. Iya. Itu kan logika. Enggak. Saya cuma bilang Erlangga tahu. Kalau ketua umum lain tahu, pasti ketua umum juga diganti oleh Jokowi. Pertanyaan saya, kenapa kemudian Anda menduga Erlangga tahu? Bukan Saya nggak ketua umum yang menduga. lain. Saya menganalisis dan Erlangga memang adalah Menko Perekonomian. Dia tahu lalu lintas uang, dia tahu bagaimana ya segala macam hal, bahkan yang dia dikenakan besok mau ditangkap soal izin Bentar, ekspor segala macam. saya harus challenge aja. Enggak. Kalau seperti itu, Bu Sri Mulyani juga dalam ancaman dong. Kalau logikanya seperti itu. Dari awal dia disuruh ancaman. Nyatanya tidak pernah diperiksa, Ya, tidak pernah artinya apa? penegak hukum. Artinya, ya apa artinya kalau dia nggak pernah diperiksa? Artinya analisa Anda kan salah. Artinya Sri Mulyani tidak berbahaya bagi Jokowi. Dia nggak punya partai, apa bahayanya Ibu Sri Mulyani? Golkar punya partai. Itu soalnya yang Dan mau ngamak. tanpa punya partai pun bisa bersuara. Bagaimana caranya Sri Mulyani mengamankan Jokowi kalau Jokowi ada dalam persoalan hukum di DPR? Erlangga punya faksi di DPR, PDIP punya tuh. Kan masalahnya mesti ada perlindungan politiknya. Sri Mulyani nggak mungkin bikin perlindungan politik pada Jokowi. Itu logikanya begitu. Mau saya teruskan apalagi Aiman? Karena lebih berguna panjat tebing daripada panjat beringin. Nah, itu. Tapi ini kan asumsi Anda. Ya bebas-bebas aja. Kalau ditanya bukti kan Anda belum tentu punya bukti. Bung Ngapain Rocky. kasih bukti pada hal yang transparan dari awal kita tahu? Kan you lihat logics dari kekuasaan. Logika kekuasaan nggak perlu ada bukti materialnya. Logika kekuasaan dari Jokowi dari awal itu aja konstan. Jadi dengan mudah kita tebak logikanya kan. Apa susahnya menebak logika politik Pak Jokowi? Itu gampang banget. Apa bedanya logika Anda dengan logika utak-atik Gatot? Saya nggak pernah utak-atik. Utak-atik itu orang yang nggak pakai logika tuh. Di mana saya utak-atik? Kan Dari awal saya terangkan. Logika yang kemudian Anda bangun, Yes. yang kemudian seolah-olah benar, tapi tidak terjadi seperti itu karena buktinya tidak ada, nol. Kalau orang sekarang bilang zong. Oke, saya minta maaf. Ternyata Erlangga tidak mundurkan diri ya. Ternyata Agus Miwang tidak jadi BLT. Yang kedua, ada momen ketika Aiman mengajak Rocky berdebat soal rektor yang diberi kartu hitam oleh mahasiswanya. Namun di momen ini, Aiman malah di-kill berkali-kali oleh Rocky Gerung. Diuber pakai motor. Karena ini bukan lagi kartu kuning atau kartu merah, kartu hitam. Jadi kita belajar dari keteguhan sikap mahasiswa itu. Rektornya dibilang tolol,
Tapi Dibilang nggak- tidak nggak mampu ngomong menyelesaikan. seperti itu kan? Ya, Tidak ngomong seperti itu, hanya ngangkat kartu hitam. terus Tidak bicara seperti itu. iya, setelah diwawancara dia bilang apa? Saya nggak menyaksikan tapi Ya karena itu saksikan. nggak, artinya saya mau tanya, menyampaikan seperti itu. Saya tanya kepada Bahkan kalau dibilang tolol itu ekspresi verbal, ini simbolik tadi secara hermeneutik dia angkat kartu hitam. Ditanya apa itu kartu hitam? Lebih dari kartu merah. Ya itu artinya tolol, goblok, dongok rektornya tuh. Kan masih mau bilang itu, ini rektor bodoh, dongok itu. Akibatnya apa? Rektornya nggak mau bicara, dia kabur. Coba, yuk bayangin psikologi itu coba. Nggak, saya harus ada juga. Ini kan asumsi Bung Rocky. Saya nggak tahu kejadian itu, Bahwa- tapi apakah menyampaikan seperti kata-kata yang disampaikan Bung Rocky? Tapi jangan diulangi lagi karena ini ditonton oleh yang lain saya juga. menerangkan itu sebagai oke, kalau begitu oke, saya ganti ya. Mereka angkat kartu hitam. Oke. Itu artinya kartu pujian. Itu artinya kartu mengeluk-elukkan. Dia mau bilang, lu rektor bangsat lu. Jangan. Bener nih. Kalau di zaman ada saya beberapa. 80. Kak, saya harus mementingkan Anda karena ada beberapa juga yang mungkin di bawah umur menyaksikan acara ini. Oh, di bawah umur pun mengerti pengertian saya. Itu. Saya harus tetap mengingatkan Anda. Iya, tapi keteranganmu itu membatalkan ekspresi saya untuk menafsirkan kartu hitam itu. Angka. Apa yang Bung Rocky mau sampaikan di situ? Ya itu yang saya mau sampaikan. Saya sampaikan yang lain ya. UI, terus gimana? Yang ketiga, momen ketika Aiman mengajak Rocky berdebat soal cawe-cawe Jokowi dalam putusan MK tentang minimal umur calon wakil presiden. Namun di momen ini, Aiman malah berakhir diberi kuliah gratis 2 semester oleh Rocky Gerung. Nah, tadi Bung Rocky menyebut-nyebut Pak Jokowi. Apa kaitannya Pak Jokowi dengan MK? Saya sampai detik ini juga saya tidak bisa menalar karena kalau saya biasa wartawan tuh harus ada fakta, data, baru kita kemudian menggunakan logika. Tapi ketika Bung Rocky nggak ada fakta, datanya saya juga nggak tahu. Saya harus jujur Bung Rocky, datanya saya nggak tahu dari mana, tapi menggunakan logika. Oke, saya terangin. Saya sebenarnya ini giliran Bung Noel. Saya Oke, terangin dulu yes, poinnya silakan. supaya Noel bisa lebih bagus bikin komentar itu. Kapan orang membutuhkan logik? Kalau punya fakta dan data. Salah. Justru kalau tidak ada fakta dan data. Logika hanya diperlukan untuk menghimpun proposisi supaya ada kesimpulan. Kalau data Anda nggak perlu berpikir, datanya sendiri udah fakta, datanya sendiri udah bicara. Tapi bagaimana mungkin orang bisa menggunakan logikanya tanpa dia punya dasar fakta dan data? Saya ulangi ya dalilnya. Kalau ada data ngapain lu berpikir? Karena menganalisis. Ini gue lempar jatuh. Dia jatuh beratnya bertambah. Kalau ini saya hilangin, saya bilang seandainya you lempar itu bertambah nggak beratnya tuh? Mana datanya? Hukum gravitasi bilang begitu. Itu dalilnya. Jadi cara berpikir itu built in di dalam kepala kita. Ada benda jatuh itu artinya ada gravitasi. Seberapa besar gravitasi itu? G kali H. Massa kali jarak ke bumi itu. Itu data apa hipotesis apa logika? Logika. Enggak enggak? Ya. Ya itu. Tapi itu sebuah fakta yang kemudian ditemukan oleh Newton, betul kan? Artinya itu hal yang kemudian merupakan sebuah fakta yang kemudian diturunkan melalui rumus-rumus. Nah, Itu- ketika Bung Rocky kemudian langsung lompat pada logika tanpa fakta dan data, bagaimana kemudian bisa berpikir? Tadi saya terangkan bahwa ada 3 hakim membuat dissenting opinion. Boleh nggak saya tahu dari mana datangnya dissenting opinion? Dari kepalanya. Oke. Bagaimana you tahu dari kepalanya tuh? Bagaimana kalau dia di brief untuk dissenting opinion? Di dalam ketiadaan fakta dan data itu saya pakai otak gitu. Karena itu saya lakukan guesstimasi, guessing by estimation. Bahwa ada sesuatu yang menyebabkan dissenting opinion itu tidak mengubah keputusan. Kan faktanya 3/5 tuh. Dan tadi kata Refli, kalau 4 itu Soeharto Yardisi itu kalah yang. Jadi itu tipis sekali hubungan itu. Nah, ketipisan itu yang mesti kita curigai. Dengan apa? Ya dengan otak, kan datanya nggak ada. Kecuali kita buka handphone hakim-hakim itu. Mungkin habis di WA sama Jokowi. Kan soalnya hanya itu. Nah, ini bicara kan mungkin. Mungkin itu kan potensi, bukan fakta, bukan data. Dan dari mana kemudian bisa ada, ini seharusnya Anda ya, Kayak
Dari mana? Dari mana kemudian bisa Anda menyimpulkan, ya, menyimpulkan, saya belum katakan tuh, bahwa logika Anda bahwa Pak Jokowi ada di dalam background putusan yang dibacakan kemarin oleh Mahkamah Konstitusi? Halaman 12 novel yang ditulis oleh Arthur Conan Doyle, yaitu judulnya Sherlock Holmes. Itu dasarnya berpikir begitu. Di dalam gini nih, di dalam kekurangan data kita pakai otak, apalagi ketiadaan data, otak kita mesti maksimalkan. Nggak diajarin lah jurnalisme investigasi yang basisnya ada kecurigaan. Hipotesis. Yes. Meskipun hipotesis selalu menggunakan fakta dan data sekecil apapun. Sekarang kita tanya, seandainya semua data nggak ada, you pakai apa? Untuk pergi lakukan investigasi. Pasti akan mengumpulkan fakta dan data sekecil apapun. Pasti akan menemukan. Kata pasti akan menemukan karena otakmu kerja, pasti saya akan dapat di situ. Itu namanya heuristik. Menduga sambil mengukur tuh sebelum datanya tiba tuh. Nah kalau datanya nggak tiba, berhenti berpikir. Harus terusin berpikirnya. Ini mesti diganti nih, bukan rakyat bersuara, rakyat berpikir. Yang keempat, momen ketika Aiman mengajak Rocky Gerung berdebat soal analisa menteri toksik yang akan masuk ke dalam kabinet Prabowo. Namun di momen ini, Aiman malah berakhir hanya cengar-cengir menahan malu. Jadi sebetulnya itu istilah bagus dari Pak Luhut untuk menerangkan bahwa ada banyak orang yang dengan motif merampok APBN mulai merangsek ke dalam potensial kabinet ini kan. Kalau gitu nggak perlu ditambah dong kementeriannya dari 34 ke 40 karena rencananya. Artinya akan semakin banyak nanti kemungkinan probabilitas toksik. Itu kesulitan dari Pak Prabowo karena mesti menampung toxic person yang nggak tahu diri. Kan itu dasarnya kan. Tapi poin kita selalu ada mau lihat seberapa jauh daya tahan psikologi Pak Prabowo menghadapi potential toxic person ini. Itu bahayanya sebetulnya tuh. Orang mulai melihat deteksinya. Padahal ini sebetulnya mungkin sekali Prabowo kasih sinyal jangan ganggu kami, artinya jangan toxic person itu maksa masuk kabinet. Kira-kira begitu tuh. Saya mau terangkan itu karena banyak orang menganggap ya yang dimaksud Pak Prabowo adalah jangan ganggu kami, artinya jangan ada yang beroposisi. Saya lembutkan sedikit pengertian itu. Maksudnya seperti itu. Jangan ganggu kami yang ada di luar. Anda menafsirkan nggak usah ada oposisi. Bukan itu yang dimaksud oleh tafsir terhadap keterangan Prabowo tuh. Tapi kita mesti tambahkan anak kalimatnya tuh. Banyak juga toxic person yang mau masuk dan itu juga mengganggu dia. Bisa nangkap nggak kalimat diplomatis saya? Kenapa mengganggu? Ya? Kenapa mengganggu? Kan Pak Prabowo sempat katakan untuk membangun bangsa ini kita harus bersatu. Yang di luar ayo kita gabung. Iya, tetapi yang ruang di dalam itu, ruang tamu Pak Prabowo itu sedikit. Betul. Bahkan dipakai ruang makannya, lama-lama ruang tidurnya mau diambil kan oleh the toxic person. Saya cuma mau menerangkan logika dari keterangan Pak Prabowo itu bahwa karena itu dia sejajar dengan keterangannya Pak Luhut. Kan itu yang mesti kita tafsirkan. Jadi ditujukannya kemana Bung Rocky? Karena itu harus read between the line itu gitu. Ya ditujukan pasti pada toxic person ini. Siapa? Boleh nggak saya sebut nama? Kan itu coba. Daftar itu pasti ada, nggak mungkin Prabowo, Junto Luhut atau Luhut Junto Prabowo mengucapkan nada itu tanpa ada daftar yang dia lihat. Kan daftarnya beredar di mana-mana sekarang kan, daftar menteri segala macam itu. Daftar itu semua hoax karena nggak ada nama saya. Yang kelima, momen ketika Aiman mengajak Rocky Gerung berdebat soal mundurnya Airlangga Hartarto dari ketua Partai Golkar. Namun di momen ini, Aiman malah dibuat masuk angin oleh Rocky Gerung. Saya jelaskan ya supaya lebih terang publik menangkap dari pertanyaan itu. Anda gaya bicaranya kayak Bung Rocky, tapi boleh nggak Bung Rocky nanya kepada Anda? Anda sedang menilai gaya bicara orang atau sedang membawa acara ini? Silakan. Nggak, silakan. Bung Rocky mau nanya soalnya nanti. Enggak, maksudnya gini. Silakan Bung Andi. Saya begini, Bung Aiman. Bung Andi, saya mau tanya pada Anda. Ini Bung Rocky mau nanya nih pada Anda. Anda bersedia nggak?
Silakan. Pak. Bersedia aja nggak ada masalah. Oke, silakan Bung Rocky. Ada Asal komentar nggak bagus soal- ya Aiman, jangan menilai orang. Nanti saya menilai Anda juga nanti. Nggak apa-apa. Anda nilai saya juga nggak apa-apa kok. Silakan Bung Rocky. Ada komentar nggak dari pernyataan dari Bung Andi Sinulinga? Enggak, saya mengerti semua keterangannya. Oke. Apa yang Anda pahami? Silakan Bung Rocky. Kalau saya terangkan Anda akan bertanya lagi itu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi bahwa tadi disampaikan Bung Andi Sinulinga secara eksplisit, saya nggak bilang implisit ya, menyatakan bahwa ada dinamika internal, ada proses eksternal. Apapun dinamikanya, pohonnya udah tumbang. Itu soalnya kan. Jadi apa yang mau diterangkan? Tinggal ditanya atau diukurkan itu batang-batang pohon itu mau dijadiin kursi atau mau dijadiin perabot tempat tidur atau mau dijadiin kayu bakar. Kan itu aja soalnya kan. Jadi tidak perlu lagi mempersoalkan itu yang udah kita bahas berkali-kali itu. Tumbangnya tumbang sendiri. Yang mana? Pohonnya. Yang bisa tumbang sendiri cuma pohon ganja. Yang keenam, momen ketika Aiman mengajak Rocky Gerung berdebat soal pemakzulan Gibran yang telah disampaikan ke DPR. Namun di momen ini, Aiman malah diskak balik dan langsung kicep markicep. Bu Rocky, tapi tadi disampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Purnawirawan TNI lewat poin-poin itu adalah kosong substansi. Anda setuju itu? Kosong substansi. Sesuatu disebut substantif karena dia padat. Karena itu dalam bahasa Indonesia substantiva artinya kata benda itu. Apa tuh kosong substansi? Coba, siapa yang bilang tadi? Siapa yang Anda yang maksudkan? Enggak, saya tanyakan tadi. Itu kosong substansi, kosong. Ke Mas Pangeran tadi. Oh, Pangeran menyebutkan itu. Ya memang kosong. Kalau dilihat dengan otak kosong. Kan itu semua persepsi kan? Bahwa semua sudah selesai, legitimasinya ada, apalagi itu kan kemudian yang dipikirkan oleh banyak orang. Apa legitimasi? Yang dipersoalan justru legitimasi, bukan legalitas selesai. Udah. Tetapi politik itu bukan urusan legalitas. Pak Harto legalitas, Habibie legalitas, Gus Dur legalitas, semuanya legalitas. Toh jatuh juga karena legitimasi. Soal Gibran saya lebih tahu dari you. Gibran datang ke rumah saya, ngeluh, ngadu. Kalau saya buka lagi di sini, yang saya pernah buka di situ cuma 7%. Serius, masih ada 93%. Nama-nama itu. 10% lagi boleh lah. Kenapa? 10% lagi. Honor saya naik berapa persen? Oh, ini saya tukar tambah informasi sekarang. Saya mau jualan informasi. Sisakan 83. Ya. Informasi mahal sekarang. Oke guys, itulah momen nekat Aiman yang mengajak Rocky Gerung berdebat. Mana momen terkocak pilihan Sobat Bacot? Tulis di kolom komentar.